미션 let's go 저 건물을 찾으러 Halo semuanya, perkenalkan kita dari kelompok 3 ini membawakan materi tentang proposal. Yang pertama kita akan kenalan dulu mulai dari saya Sofiana, saya Sofiani, saya Kasyana Nusi, saya Sudiana, saya Nasya Jirahani, saya Rarigo. Penonton. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alisa Tafiani. Aku akan menjelaskan materi proposal bersama dengan kelompok 3. Nah, pasti kalian pernah dengar kan proposal. Tapi apa sih proposal itu? Nah, aku akan jelasin di sini apa itu proposal. Pasti sebelum menjalankan sebuah kegiatan acara, baik individu, lembaga, instansi maupun organisasi, perlu membuat perencanaan yang matang. Langkah prakerja yang dilakukan atau diperhitungkan oleh individu atau tim pelaksana secara teoretis tersebut dikenal sebagai penyusunan proposal. Proposal merupakan usulan yang tertulis untuk melakukan suatu kegiatan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan kegiatan tersebut. Proposal diajukan dengan tujuan mendapatkan izin atau persetujuan atas kegiatan yang akan dilaksanakan. Proposal bisa juga diajukan untuk memohon bantuan dana. Berdasarkan tujuannya, proposal dikelompokkan menjadi 4 jenis proposal. Yang pertama, proposal penelitian, yaitu proposal yang umumnya digunakan di bidang akademisi, misalnya proposal penelitian untuk skripsi, tesis, dan sebagainya. Proposal ini diajukan berkaitan dengan kegiatan penelitian. Yang kedua, ada proposal kegiatan, yaitu proposal untuk melakukan suatu kegiatan. Proposal ini biasanya berisi rencana kegiatan, baik individu maupun kelompok. Contoh dari proposal kegiatan ini yang pertama yaitu proposal pentas seni dan pameran. Yang ketiga, proposal bisnis, yaitu proposal yang berhubungan dengan bisnis, baik perorangan maupun kelompok. Contoh proposal ini yaitu mendirikan suatu usaha, proposal kerjasama antar perusahaan, dan sebagainya. Dan yang terakhir atau keempat itu proposal proyek, yaitu proposal yang digunakan di dunia bisnis. Isi proposal ini berupa rangkaian rencana kegiatan pembangunan dan sebagainya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang proposal formal. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui apa itu proposal sendiri. Proposal adalah suatu usulan kegiatan atau rencana yang diterapkan dalam bentuk rancangan kerja secara terperinci dan sistematis yang akan dilaksanakan atau dikerjakan. Nah, proposal formal adalah proposal yang terdiri dari 3 bagian. Pertama, yaitu bagian pendahuluan, isi, dan penutup. Di bagian pendahuluan ada sampul dan halaman judul, ada yang kedua prakata, yang ketiga ikhtisar, yang keempat daftar isi, dan kelima penegasan permohonan. Yang kedua ada bagian isi proposal. Pertama adalah latar belakang masalah, kedua ruang lingkup masalah, yang ketiga ada pembatasan masalah, yang keempat kerangka teori atau asumsi dasar, yang kelima ada metodologi, yang keenam ada fasilitas, yang ketujuh ada personalia, kedelapan keuntungan dan kerugian, yang kesembilan ada waktu dan biaya. Yang terakhir itu ada bagian penutup. Di bagian penutup pertama ada daftar pustaka, yang kedua ada lampiran, dan yang ketiga ada daftar gambar atau tabel. Halo semuanya, aku Eka. Kali ini aku bakal jelasin apa aja yang terdapat dalam proposal semi-formal. Sebelumnya aku mau jelasin dulu nih, apa yang dimaksud dengan proposal semi-formal. Jadi, proposal semi-formal itu adalah proposal yang tidak memiliki struktur yang lengkap seperti halnya proposal formal. Akan tetapi, proposal ini masih menggunakan bentuk baku. Biasanya disampaikan hanya dalam bentuk surat. Proposal semi-formal biasanya berisikan informasi mengenai masalah, saran, pemecahan, dan permohonan. Contoh dari proposal semi-formal, salah satunya adalah proposal kegiatan umum. Dan sistematikanya meliputi yang pertama ada kegiatan atau judul, yang kedua ada latar belakang atau dasar pemikiran, yang ketiga ada maksud dan tujuan, lalu ada sasaran atau ruang lingkup, lalu waktu dan tempat kegiatan, selanjutnya ada penyelenggara atau panitia kegiatan, lalu program atau jadwal kegiatan, lalu ada
anggaran biaya atau anggaran dana, dan yang terakhir adalah penutup. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Rian Aribowo. Di sini saya akan membahas tentang proposal kegiatan ilmiah sederhana. Nah, di situ tuh yang pertama tuh ada nama kegiatan ilmiah atau bisa dibilang judul. Judul merupakan hal penting dan termasuk unsur dan juga merupakan wajah pengenal rencana tersebut. Lalu yang kedua ada latar belakang dasar penelitian. Nah, itu biasanya memuat alasan-alasan mengapa topik seperti yang tercantum di dalam judul penelitian itu. Itu ada ruang lingkup penelitian. Masalah itu biasanya tuh mengidentifikasi, memperlihatkan berbagai kemungkinan permasalahan yang muncul dan dapat diteliti. Lalu keempat, ada pembatasan masalah. Itu biasanya berupa penetapan lingkup permasalahan dari berbagai masalah yang teridentifikasi sesuai dengan tujuan penelitian. Lalu ada yang kelima, ada teknik atau biasanya itu yang digunakan kayak metode-metode. Itu di dalamnya tuh hal ini bisa dijelaskan dan sampel penelitian dan teknik pengambilan sampelnya. Terus yang keenam ada tujuan dan manfaat. Itu biasanya dijelaskan apa saja tujuan kegiatan penelitian dan dijelaskan telah teliti hasilnya akan bermanfaat untuk apa dan siapa dan untuk apa. Nah, habis itu yang ketujuh tuh biasa ada program kegiatan. Biasanya tuh penyusun tuh proposal akan menyajikan jadwal pembagian waktu pelaksanaan kerja. Terus yang kedelapan ada lokasi dan waktu kegiatan. Itu biasa dijelasin kapan dan mana program kegiatan secara keseluruhan dilakukan atau dilaksanakan. Lalu yang kesembilan ada biaya kegiatan. Biasanya itu dipaparkan secara perinci anggaran dan pemasukan hingga biaya-biaya yang akan dikeluarkan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, lalu ada yang ke-10. Yang 10 tuh ada penutup. Itu biasanya tuh berisi tentang penegasan permohonan persetujuan pihak yang berwenang menyetujui seperti kepala sekolah. Lalu ada harapan dan ucapan terima kasih. Bahasa proposal terdiri dari 5. Yang pertama, hendaknya menggunakan bahasa yang jelas dan tepat dengan gaya bahasa yang formal dan juga lugas. Kedua, kejelasan dan ketepatan isi diwujudkan dengan menggunakan kata atau istilah yang jelas dan tepat. Ketiga, paragraf yang digunakan termasuk paragraf kohesif atau merujuk pada peraturan bentuk dan koheren merujuk pada peraturan makna. Keempat, menggunakan kalimat efektif dan tidak terbelit serta ambigu. Dan yang terakhir, kelima, mengungkapkan alasan dan tujuan yang logis. Halo semua, saya Aska Maulida. Di sini saya akan membahas tentang ciri-ciri proposal. Ciri-ciri proposal terbagi menjadi 2, yaitu proposal umum dan proposal penelitian. Proposal umum digunakan sebagai usulan atau rancangan kegiatan. Penggunaan bahasa tidak terlalu baku. Dan proposal penelitian digunakan sebagai usulan penelitian. Penggunaan bahasa standar dan baku. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dania Farid Basumbul. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat proposal. Yang pertama, singkat, padat, dan jelas. Maksudnya, proposal yang akan kita buat haruslah menggunakan bahasa yang baik, mudah dimengerti, dan juga tepat sasaran. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Maksudnya, proposal yang akan kita buat haruslah menggunakan bahasa atau tulisan yang baik dan benar berdasarkan penulisan bahasa Indonesia yang benar. Yang ketiga, terperinci. Maksud dari terperinci adalah proposal yang akan kita buat haruslah tertuang informasi-informasi yang ingin kita sampaikan secara terperinci. Dan yang terakhir adalah terpercaya. Maksudnya, proposal yang akan kita ajukan haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas kebenaran isinya.
Saya Alia Putri Adina, dan saya sendiri akan membahas apa saja sih kaidah yang terdapat dalam proposal. Yuk kita simak. Kaidah dalam proposal ada 8. Yang pertama, menggunakan pernyataan yang bersifat argumentatif. Apa sih pernyataan argumentatif itu? Pernyataan argumentatif adalah pernyataan yang bersifat pendapat atau argumentasi seseorang. Argumentasi tersebut harus disertai dengan fakta agar lebih meyakinkan. Argumentasi bertujuan untuk meyakinkan orang lain bahwa gagasan atau pendapat yang kita berikan itu benar adanya dan terbukti nyata. Contohnya itu seperti kalimat pengelolaan sampah memiliki manfaat untuk penghematan sumber daya alam, penghematan energi, penghematan lahan, penghematan TPA, dan juga lain-lainnya. Kaidah kebahasan yang kedua itu menggunakan pernyataan yang bersifat persuasif. Apa sih pernyataan yang bersifat persuasif itu? Pernyataan persuasif adalah pernyataan yang berisi ajakan. Contohnya seperti oleh karena itu, pengelolaan sampah memerlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah dengan menggunakan konsep 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Kaidah kebahasan yang ketiga menggunakan kata istilah ilmiah. Contohnya itu seperti kremasi, daur ulang, organik, dan lain-lain. Yang keempat, menggunakan kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan adalah kata kerja yang mengekspresikan sebuah tindakan, contohnya itu seperti memperbaiki dan mempromosikan. Yang kelima, menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian ditandai dengan penggunaan kata merupakan, adalah, yaitu, dan yakni. Contohnya itu, sampah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan manusia yang berwujud padat, baik berupa zat organik maupun anorganik, baik yang bersifat dapat terurai maupun tidak dapat terurai. Yang keenam, menggunakan kalimat perincian. Kalian tahu kalimat perincian apa itu? Kalimat perincian adalah kalimat yang mengandung rincian kalimat dan perincian yang biasanya itu menggunakan penanda seperti antara lain, seperti, dan juga meliputi. Contohnya, kalimatnya itu seperti sampah yang kita daur ulang itu antara lain sampah kaleng, minuman, aluminium keling, baja, atau minuman yang lain-lain. Yang ketujuh, menggunakan kata-kata yang menyatakan sesuatu yang hendak terjadi. Misalnya, itu seperti akan, diharapkan, dan hendaknya. Contoh kalimatnya itu seperti penelitian berharap hasil penelitian ini akan mempunyai manfaat baik secara teoris maupun praktis. Dan yang terakhir, yang kedelapan, kaidah kebahasannya adalah menggunakan kata-kata yang apa adanya atau bermakna lugas. Kata bermakna lugas itu berguna agar semua pihak pembaca dapat memahami isi proposal yang kita buat. Contoh kalimatnya, masalah pengelolaan sampah menjadi semakin kompleks dan rumit seiring dengan berjalan bertambahnya jumlah dan juga aktivitas penduduk. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Dadah.